Blog. Pengertian blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog dilengkapi gambar atau link ke website lain. Sejarah singkat blog. Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman What New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Mark Anderson pada tahun 1993. Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer, bahkan sebelum Netscape. Bulan Januari 1994, Justin memulai website pribadinya, Justin Homepage, yang kemudian berubah menjadi Link from the Underground, yang mungkin dapat disebut sebagai blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Hingga pada tahun 1998, jumlah blog yang ada masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website HTML dan web hosting untuk membuat blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di bidang internet, sistem administrator atau web designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan blog-blog mereka sendiri. Jenis-jenis blog. Blog pribadi. Blog pribadi adalah blog yang dibuat oleh seseorang. Blog pribadi biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Biasanya blog pribadi berisi tentang pengalaman pribadi seseorang ataupun tentang hal-hal keseharian yang terjadi dalam hidup si penulis. Blog pribadi sifatnya santai dan membahas tentang hal-hal sederhana. Blog niche. Blog ini hanya membahas suatu tema tertentu di dalam halamannya. Blog niche mengandalkan keyword atau kata kunci yang tertarget agar memudahkan banyak orang yang mengakses blog ini sesuai dengan pencarian mereka serta menambah pundi-pundi uang melalui AdSense. Blog bisnis atau content marketing. Blog bisnis adalah blog yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di website tersebut. Ini berguna untuk mendatangkan trafik, penjualan, ataupun menaikkan otoritas website. Blog profesional. Blog profesional memiliki sifat tematik. Contohnya, blog tentang otomotif, sastra, dan sebagainya. Bahasa yang ditulis di dalamnya sama sekali tidak asal-asalan, apalagi penuh dengan spam keyword. Blog resmi. Blog jenis ini merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya, sebab blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai blog yang mereka jual. Manfaat blog. Mengasah kemampuan menulis. Blog dapat bermanfaat bagi Anda sebagai ajaan maupun wadah untuk mengasah kemampuan menulis Anda. Dengan belajar menulis melalui blog, Anda akan lebih mudah dalam memperbaiki tulisan Anda. 2. Media bertukar informasi. Menghasilkan uang. Blog merupakan salah satu situs web yang dapat menghasilkan uang dengan belajar menulis dan blog. Anda juga belajar dalam menghasilkan uang lewat AdSense sebagai media promosi dan penjualan produk. Manfaat. Blog merupakan salah satu platform yang dapat Anda gunakan sebagai media promosi ataupun mengiklankan sebuah produk ataupun jasa yang Anda miliki agar dapat dikenal dan dijangkau oleh banyak orang. Menambahkan jaringan atau relasi kerja sebagai media berbisnis.
sebagai media untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Web merupakan blog pertama, kemungkinan besar adalah halaman What's New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Mark Andreessen pada tahun 1993. Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer, bahkan sebelum Netscape. Bulan Januari 1994, Justin Hall memulai website pribadinya Justin's Housepage yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat disebut sebagai blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Hingga pada tahun 1998, jumlah blog yang ada masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk pembuatan blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di dalam internet, sistem administrator atau web designer, yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan blog-blog mereka sendiri. Sejarah Website pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir 1980-an dan baru resmi online pada tahun 1991. Tujuan awal tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Pada saat ini, website mulai dapat digunakan secara gratis oleh publik, baru diumumkan oleh CERN, tepatnya tanggal 30 April 1993. Website dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya, sebuah website akan menampilkan informasi atau sebuah topik tertentu, meskipun banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda. Unsur-unsur website. Yang pertama ada domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki sebuah website. Yang kedua ada hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database seperti spread, gambar, video, teks, dan lain-lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Yang ketiga ada konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website tidak dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Dan di sini ada jenis-jenis website. Yang pertama ada website pribadi, website toko online, dan blog. Manfaat website di sini ada 3. Yang pertama yaitu bangun personal branding. Website Anda bisa membangun personal branding yang kuat dan terpercaya. Anda bisa membagikan hasil karya dan portfolio Anda di website, baik itu tulisan, foto, lukisan, gambar, desain grafis, hingga musik. Anda bisa membangun personal branding yang profesional menggunakan website. Yang kedua yaitu berbagi cerita dan informasi, dan yang terakhir menghasilkan uang.